Ibu-ibu, bapak-bapak suka dengan maulid Nabi. Tapi di sebagian masjid dah tak mau lagi nak ngadakan peringatan maulid. Kenapa? Bid'ah. Hadis andalannya kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin binar. Setiap yang bid'ah dia sesat, sesat dia masuk neraka. Kita yang peringatan maulid masuk neraka sini. Kalaulah peringatan maulid dianggap bid'ah, bid'ah dia masuk neraka, maka yang paling golok masuk neraka Pak Bakri. Dia ketua panitia. Pak Dewan Agus juga. Kepala dinas Ratu. Yang paling panas neraka ini yang ceramah. Ibu bapak, kita jangan terjebak oleh casing, jangan terjebak oleh bungkusan. Peringatan maulid Nabi nggak boleh, tapi kajian sirah nabawiyah boleh. Apa bedanya? Cuma beda kulit, isinya sama. Bu, anak ibu sekolah di mana? Sekolah di pesantren. Alah, ketinggalan pesantren. Anakku Islamic boarding school. Sama. Pesantren juga artinya. Ibu dari pasar beli apa? Beli ayam goreng. Dan ketinggalan ayam goreng. Ibu beli apa? Fried chicken. Sama. Nak peringatan maulid, nak kajian sirah nabawiyah, sama. Peringatan maulid tak boleh. Oke, kita ganti judulnya. Tak usah pakai peringatan. Tabligh akbar maulid. Tabligh akbar pun tak boleh. Ganti lagi gema maulid Nabi. Bergema pun tak boleh. Ganti lagi kajian maulid Nabi. Ngaji pun tak boleh. Mati adalah. Masa ngaji pun tak boleh. Jadi kita itu kadang sudah terjebak oleh casing. Peringatan Isra Mi'raj tak boleh. Kajian tentang pentingnya solat boleh. Ya sama itu. Lalu apakah Nabi suah mengenang hari kelahirannya? Suah. Dalam hadis riwayat Muslim, coba lihat. Ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau suka puasa hari Senin?" Nabi jawab, "Zaka yauma wulidtu," karena hari Senin aku dilahirkan. Jadi Nabi mengenang hari kelahirannya bukan setahun sekali, tapi setiap hari Senin dengan cara meningkatkan ibadah kepada Allah, banyak berpuasa. Ibu-ibu, ibu masih hidup ibu? Oh, yang nggak ada kematian, Pak. Kalau ibu bapak nanti ulang tahun, usaha niup-niup lilin. Nah, itu yang nggak boleh. Iya, niup lilin kerajaan nggak benar. Dah tahu nak dihapus dihidupkan. Nggak benar ya. Dihidupkan, kayak dihapus. Macam orang bodoh ya saya. Dah tahu nak dihapus dihidupkan. Lalu nyanyi di Happy Birthday to you. Tuyul ulang tahun. Berdoa depan Nabi, mengikuti tradisi Majusi. Berdoa depan Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti suatu kaum, dia termasuk di dalamnya. Jadi gimana kami ulang tahun Pak Ustaz? Tiru Nabi Muhammad, bertambah umur, ditingkatkannya ibadah. Undang anak yatim, undang fakir miskin, undang kaum du'afa. Ajak dia ke rumah kita, makan bersama, doa bersama. Begitu dia. Payah Pak Ustaz, harus undang ke rumah, tak muat. Pagi ke panti asuhan, tanya ketua panti, "Assalamualaikum Pak Ketua Panti." "Waalaikumsalam. Saya ada ulang tahun." "Kak ya, ada berapa anak yatim di panti itu?" "Ada 200. "Keluarkan, saya nak baliknya makan." "Sini kan, dah orang dua aja." Saya cuma bawa agak bungkus.
daripada tiup-tiup lilin. Jadi Nabi itu mengenang hari kelahirannya setiap hari Senin. Jadi orang yang suka dengan Maulid Nabi di akhirat nanti diringankan azabnya bagi orang yang kafir, tapi yang Islam insya Allah yang cinta dengan Nabi Muhammad akan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah setengah jam, tinggal setengah jam hari ini. Nah sekarang ibu bapak, setelah kita senang dengan kelahiran Nabi, yang kedua kita harus cinta dengan Nabi Muhammad. Bapak ibu cinta tak dengan Nabi Muhammad tu? Harus. Karena tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya tidak ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak akan masuk surga. Yang kedua, kenapa harus cinta dengan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad pun sangat cinta juga dengan kita umatnya. Gitu ceritanya. Masih mau dengar ceritanya? Tapi saya dah haus, boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Pada suatu malam Rasulullah sholat tahajud. Sholat apa Pak? Nabi sholat tahajud. Bu Nabi sholat tahajud. Nabi sholat tahajud. Nabi. Bu. Nabi sholat tahajud. Nah, ini laporan. Nabi sholat tahajud, lalu beliau sujud. Sagi Allah. Sampai belinang air mata, bersimbah air mata, sujud lama. Sampai dicumpitlah bidinya Siti Aisyah. Begitu selesai sholat, Nabi tanya, ya Humairah, ya Bang, kenapa tadi kau cubit tangan saya ketika saya sedang sujud? Ya Rasulullah, kukira kau dah sakaratul maut. Saking lamanya beliau sujud Pak. Nah, ini juga pelajaran untuk kita bahwa Rasulullah itu sujudnya lama kalau sholat, tapi sholatnya sholat seorang, sholat tahajud, sholat duha, bukan sholat berjamaah. Itu kadang ada orang sholat berjamaah sujud sekian lama. Dan dipikirkannya barangkali ada makmum yang punya darah tinggi, kalau kelamaan sujud balaknya sakit. Betul? Belum lagi sajadah tak ada cuci. Imam tahan, makmum tak tahan. Saya ada kawan saya sholat zuhur rakaat kedua lama bersujud. Rakaat sholat langsung saya takut. Kau tak boleh gayanya saya. Mungkin ada makmum yang punya darah tinggi di belakang, sakit parahnya kalau sujud lama. Kau tak boleh lama-lama nih kalau jadi imam. Mohon maaf Pak Ustaz. Yang ini tadi saya lupa rakaatnya. Jadi saya sudah hitung katanya. Oh lupa, ya nggak sengaja. Karena nanti dah berpasan. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Siapa namanya? Mu'az bin Jabal. Mimpin sholat Isya. Lalu dibacanya ayat sajian panjang surah Al-Baqarah. Tiba-tiba satu orang makmum di belakang mubarakah. Mubarakah artinya misalkan keluar dari sholat. Membahasa kita ni panjanginan dia baca ayat supaya seorang pakai. Keluar dia dari sholat. Alihkan dia berjamaah budak semuanya sholat. Belakang tak ada sholat. Dia mazhab nampaknya. Lalu begitu selesai sholat, ada kawan yang melapor ke Mu'az. Mu'az, kau tahu tak kenapa? Tadi ada kawan kita dia keluar saf kau jadi imam. Nampaknya dia tak mau kau jadi imam. Kata Mu'az, minal munafikin, dia termasuk orang munafik. Oh kawan karena katakan munafik kan terima lah Pak. Ngadu dia ke Nabi.
Ya Rasulullah, ya, saya tidak terima dikatakan Mu'az munafik. Panggil Mu'az, kata Nabi. Mu'az, labbaika ya Rasulullah. Betul kau katakan si Fulan ni munafik, betul. Kenapa kau katakan dia munafik? Dia keluar saf ketika aku jadi imam. Nabi tanya lagi, hai Fulan, kenapa kau keluar saf? Apa dijawab si Fulan ini? Ya Rasulullah, aku ni petani. Dari pagi sampai sore kerajin nyangkul sama. Nyangkul. Bu, tahu ke nyangkul? Nyangkul. Ada ibu yang nyangkul. Ya, yang nyangkul bapak. Ngapain? Cerita nyangkul. Saya ini nyangkul ya Rasulullah. Dari pagi sampai sore. Kalau malam saya tuh dah yang si Mu'az remaja yang saya payah. Saya tak mampu nak ikutin ya Rasulullah. Sampai ngelotek kaki saya. Jadi saya sholat seorang di belakang. Mendengar jawaban si Fulan, kira-kira siapa yang dimarahin Nabi, makmum atau imam? Imam. Apa kata Nabi? Apatas anta ya Mu'az? Apakah kau akan membuat fitnah dalam agama ini ya Mu'az? Kenapa ya Rasul? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kau jadi imam, ringankan solatmu, jangan terlalu panjang. Kenapa? Makmum tidak sama kekuatannya. Ada makmum yang dah tua. Apalagi makmum yang sudah pakai popok dewasa. Kelamaan ketolokan kancing dia. Mohon maaf. Jadi Rasulullah itu sujudnya lama, tapi sholat seorang, sholat tahajud, sholat duha, di rumah sholat hajat. Kalau sholat berjamaah, beliau lihat kondisinya juga, lihat makmum. Nah, ketika Rasulullah itu ditanya oleh Siti Aisyah, kenapa kau sujudnya lama ya Rasulullah? Aku sedang berdoa ya Humairah. Apa yang kau minta, kata Nabi? Adik-adik, betul-betul. Kelahi, sah kelahi maksudnya. Ya, tak ada apa-apa. Boleh kelahi, boleh kongah, tapi sah nak bunyi. Iya, Ustaz lagi ceramah. Saya dorong ke kancing, dibawalah umat untuk dengarkan ceramah. Atau dah pagi dengan rumah, dengarkan ceramah pagi saya. Begitu nyampe ke masjid, dan saya dengarkan ceramah. Bercacak-cacak ajak keliling masjid. Dan penting bagi saya ceramah. Yang penting dapat kue. Ia jangan-jangan belum dapat kue kali. Belumlah diasapi belum. Saya kalau bohong di luar, bercacak. Dia kacik dengarkan ceramah tu dia sekok ya, dua. InsyaAllah nanti jadi penceramah juga ya. Bagaimana tadi ceritanya? Sudah kebanyakan ingat kadang hilang konsentrasi kita kan. Siti Aisyah nanya, kenapa apa yang kau minta ya Rasulullah? Kau berdoa apa? Kau kan sudah dijamin masuk surga, betul. Dan dijamin dosanya diampuni, betul. Apa lagi yang kau minta ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Ya Humairah, saya berdoa kepada Allah supaya dosa umat-umatku semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu wajah umatku di akhirat nanti yang masuk neraka, udah cukup membuatku sedih, wahai Aisyah. Ada satu wajah umatnya, Pak, kata beliau, yang masuk neraka udah cukup membuatku sedih. Kira-kira dari kelurahan Tangah itu nanti di akhirat ada tak yang masuk neraka? Mudah-mudahan sih. Dan insyaAllah kita nanti masuk ke dalam surga dipimpin oleh Pak Sujianto, Pak Dewan.
Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bagus ya suara saya. Dan sebagus yang tadi ngaji setian. Saya kori juga. Saya kori juara MTQ, juara 3 tingkat RT. Pesertanya orang 4. Yang 3 damam. Tinggal saya seorang. Yang jadi juri Pak RT nanti saya. Mana? Surah Az-Zumar ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berombong-rombongan. Tentu rombongan kan ada pemimpinnya. Ketua dewan pemimpin. Maka insya Allah nanti kita masuk surga dipimpin Pak Dewan. Ngekeklah jadi tamam. Alhamdulillah kan. Pak Sugianto masuk dalam surga. Pak Bakri masuk. Pak Ustadz Hasbi masuk. Pak Mr. Vijay masuk. Besok lagi Pak Mustaqim masuk. Ibu-ibu masuk. Bapak-bapak masuk semuanya dalam surga. Barulah terakhir masuk saya. Begitu saya nak masuk, disatoklah malaikat. Stop. Tampaknya itu bukan orang Singkawang. Yang tangannya di barisan itu. Datanglah Pak Bakri menjelaskan, malaikat itu dia memang bukan orang Singkawang. Terus dia suah ceramah di Kelurahan Tangah Singkawang. Oh, itu Ustaz Atoli yang terkenal. Dapat juga saya tempiasnya. Makanya saya diundang ceramah kemana pun datang. Asal sampai sehat datang. Apa yang Pak Ustaz Atoli cari? Tidak banyak. Saya cuma berharap sampai tahu nanti ada satu tangan masyarakat Muslim Singkawang yang akan naik tangan saya masuk ke dalam surga. Itu yang saya harapkan. Kenapa? Karena di akhirat nanti ada namanya syafaat dari kawan. Yang paling tinggi syafaat Nabi Muhammad. Yang kedua syafaat membaca Al-Quran. Yang ketiga syafaat kawan, guru ngaji kita, ustadz-ustadz kita. Itu nanti akan mencari murid-muridnya di akhirat. Saya ditakdirkan Allah sebagai guru. Maka nanti kalaulah mudah-mudahan Ustaz Atoli silakan masuk surga kata malaikat. Tidak, saya tidak mau masuk surga sebelum murid saya masuk dalam surga. Udah masuk biar tadi. Inyan masuk saya ke dalam. Saya lihat saya kok kunsian. Yo mana katanya kan masuk surga. Oh, tempat di akhirat ada 2. Udah di surga pasti di neraka. Coba Atoli kau cari muridmu di neraka. Masuklah saya ke neraka nyari murid saya. Tiba-tiba kedengaranlah suara. Mana itu kembali? Oh, main Pak Ayah nyarinya dah hangus. Saya kikis-kikis, saya korek-korek. Kau untuk sampai. Saya kikis lagi. Kau untuk sampai. Agak nampak-nampak mukanya, rupanya Pak Bakri. Pak Bakri masuk neraka. Ya Allah Pak Bakri, kata saya ngapain Bapak tak masuk neraka Pak. Nanti Bapak tolong yang undang saya ceramah di masjid Bapak. Bapak kan kita masjid yang ngalu tak masuk neraka Bapak. Oh dia Pak Ustaz, tolong saya undang Pak Ustaz acara Maulid Nabi di Masjid At-Taqwa, masjid kami. Kenapa Bapak masuk neraka? Begitu Ustaz balik langsung kami gosipkan. Oh ternyata orang yang suka nak bergosip dia mudah masuk neraka. Bergosip mudah masuk neraka. Bergosip mudah masuk neraka. Bergosip. Tapi saya dapat kabar di Kelurahan Tangah tuh yang suka nak bergosipnya bapak-bapak. Ibu-ibunya jarang ketinggalan.
Tapi saya tidak heran, memang perempuan itu banyak ngomong. Kata Dokter Aisyah Dahlan, nanti buka YouTube Dokter Aisyah Dahlan, perempuan banyak ngomong. Apa kata dia? Perempuan dalam sehari mengeluarkan kosakata minimal 20.000 kata dalam sehari. Sedangkan orang lagi cuma 7.000 kata, 3 kali lipat dibanding bapak. Makanya jangan heran perempuan banyak ngomong. Ada kawan saya BNS, dibarikin bininya duit hari Senin 1 juta, hari Kamis ditanyakannya, lakinya cuma nanya semeter, dijawabnya 10 meter. Dek, duit yang abang bari hari Senin 1 juta masih kan? Baru duit 1 juta dah ditanya-tanya, tetangga sebelah bari bini 5 juta dah ditanya-tanya. Tak tahu ke kawang barang-barang sekarang cuma naik, minyak naik, kecap naik, telur naik, telur naik, telur. Nah, situ tak sini saya turun ayat kita ayat, baru bari 7 juta ditanya. Iya bukan gini, dia tuyul. Ya Allah Bu, alangkah lebih baiknya ye, kalau 20.000 kosakata ye, dak digunakan untuk bergosip, dak digunakan untuk ngerepek, tapi lebih baik ibu gunakan untuk istighfar, solawat, bertasbih, bertahlil, begitu. Kenapa? Karena setiap ucapan yang kita keluarkan nanti akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum, semua yang kalian utarakan, au tukhfuhu, atau hanya terlintas di kepala kalian, yuhasibukum bihillah, semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yang kita keluarkan, terlintas di kepala kita aja pun dihisab nanti di hadapan Allah. Ada orang lewat depan kita, badannya sagian gabung, langsung kita mikir, berapalah ukuran jalan ini. Nah, yang bangsa gaya pun kena hisap nanti di akhirat. Ya, ibu. Nawakan dirinya seorang. Ustaz, pun gaya hidup kita payah apa Ustaz, dosa dolen kita tiap hari. Ayatnya masih lanjut, belum titik, masih koma. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya dan mengazab siapa yang dikehendakinya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, lanjut cerita Pak Bakri masuk neraka tadi. Belum lengkap ceritanya masih. Ya Allah Pak Bakri, kata saya dah saya makan, dah nabi habis, digosipkan dah nabi habis, saya ambil, saya angkat, saya bawa ke Nahrul Hayat, namanya di akhirat nanti ada tempat namanya Nahrul Hayat, Nahrul sungai, Hayat kehidupan, Nahrul Hayat sungai kehidupan. Saya bersihkan, saya sikat lagi mesin atau bersih lagi, ganteng lagi mukanya, mudah lagi dia. Lalu Allah bertanya, gimana Bakri? Jarak tidak? Jarak ya Allah. Sakit masuk neraka ya Allah. Nah, kalau kau jarak, izhab fadkhulil jannah, pergi masuk surga sana bersama orang yang kau cintai, Ustaz Al-Qawmi. Nah, kata dia gini. Makanya kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang kau cintai di akhirat nanti. Jadi Nabi itu luar biasa, Bapak Ibu cinta dengan kita. Sampai-sampai beliau sholat tahajud berinang air mata, lama sujudnya. Untuk apa? Mohonkan ampun atas segala dosa-dosa kita. 2. Bukti cinta Nabi dengan kita. Rasulullah itu pernah berdakwah ke sebuah kota bernama Taif. Apa nama kotanya? Taif. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa berangkat haji atau umrah, bisa ke kota Taif. Banyak yang ragu lah bagi haji nanti.
Ibu bapak, ada ibu-ibu saya doakan dia, Pak Ustaz, jangankanlah nak bagi haji, bayar SPP anak sekolah pun karena keberutang. Ia omongan orang yang putus asa. Karena haji panggilan Allah. Kalau dah Allah yang manggil, ada tolong cari. Betul? Karena haji itu bagi tiga. Ada yang disebut dengan haji lil kasab, haji karena usaha. Kawan saya cuma nanam kacang, berkebun kacang, dah pagi haji dia. Kenapa? Kabun-kabunnya dijual nih. Balik dari haji, si anak di kabun. Usaha. Ada orang Jawa ini, dia nanam kelapa 1 hektar, dibaginya 2, 1/2 hektar untuk makan anak bini keluarga, 1/2 hektar lagi untuk daftar pagi haji. Jadi tiap kali melapangi kelapa langsung niatnya pagi haji, pagi haji, pagi haji. Yang tetangga sebelah nanam 2 hektar, dan pagi haji karena niatnya lain. Kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi ya. Itulah makna hadis innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Ia namanya haji lil kasab, haji karena usaha. Dan memang diniat nabung dari awal. Yang kedua, ada namanya haji lin nasab, haji karena keturunan. Orang kaya biasanya, umat ayah haji, uangnya haji, anak cucu pokoknya Pak Haji dah semuanya. Haji lin nasab, haji karena keturunan. Yang ketiga namanya haji lin nasib. Memang nasibnya nak pagi haji. Guru saya itu dulu dia punya KBIH, kelompok bimbingan ibadah haji. Tiap malam Selasa ada kajian di rumahnya, kajian ibu-ibu. Pagilah ibu-ibu nih berangkat ngaji pakai motor. Di tengah jalan ditabraklah auto, bersimbah darah. Yang nabrak bertanggung jawab, dibawanya ke rumah sakit. Begitu si ibu sadar, yang nabrak langsung minta maaf. Ya Allah Bu Haji, saya minta maaf dan sengaja nabrak ibu. Tolong Bu Haji, usaha laporkan saya ke polisi. Seluruh biaya pengobatan rumah sakit biar saya yang nanggung sudahnya sampai ibu sehat. Tapi tolong saya laporkan saya ke polisi. Tolonglah Bu Haji, saya laporkan saya. Kata si ibu, ya Allah Pak, usaha nak panggil saya Bu Haji. Yaudah, saya belum haji. Oh ibu belum haji? Belum. Dah, pokoknya ibu seluruh biaya pengobatan rumah sakit saya yang tanggung sampai ibu sehat, dan ibu akan saya daftarkan pagi haji karena dah maafkan saya. Nah, jadi dia berangkat haji gara-gara kena tabrak. Makanya ibu-ibu yang belum pagi haji, jalan raya tak ada jauh. Yakin saya mau ibu usah lagi ngalih kerek kanan lewat ajak barang ni, bukan lagi masuk rumah sakit, masuk kubur kan tu. Dia nak sempurnakan lain lagi. Bisa nak disampaikan. Macam saya haji lin nasib. Saya duit tak banyak, tanah nak dijual pun jasian. Tapi kawan-kawan saya orang kaya banyak. Ustaz tu dah haji belum? Belum. Saya berangkat haji mau ke. Tapi tak tahu. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa berangkat haji ke Baitullah. Nah, kota Taif itu Nabi pernah dakwah ke sebuah kota bernama Taif. Nah, udah aku boleh diancam lah. Kalau boleh diancam lah. Dia dah heboh. Masih 7 menit masih. Nabi berdakwah ke sebuah kota bernama Taif, berharap dakwahnya diterima oleh masyarakat. Tapi apa yang terjadi? Nabi dilempar pakai kotoran unta, dilempar pakai batu, dikajar-kajarlah orang sampai berdarah tumitnya, bertapur di kebun anggur. Datang malakul jibal, malaikat jibal gunung, malakul jibal malaikat penjaga gunung. Apa kata dia? Muhammad,
Kalau sampai darah di tubuhmu nyetes ke tanah, kuratekan kota Taif dengan tanah. Ngangat malaikat melihat kekasih Allah karena lukai, karena lempar ke darah tubuhnya. Tunjukkan Muhammad mana gunung yang paling besar, akan kuangkat, kutimpakan dengan kota Taif. Kalau sampai darah di tubuhmu netes ke tanah, memang kuratekan kota Taif dengan tanah. Apa kata Nabi? La taf'al, la taf'al. Jangan kau lakukan malaikat. Mereka melempari saya karena mereka tak tahu kalau aku tu Nabi. Mereka tak tahu aku ni utusan Allah. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kudoakan mereka malaikat, mudah-mudahan nanti Allah beri hidayah. Karena lempari Pak, darah kakinya, datang malaikat nak membela dia. Usah kata Nabi, malah didoakan. Andai saya lah waktu dia yang jadi Nabi, ramah saya ke Singkawang misalnya, karena lempari berdarah tubuh saya, datang malaikat Gunung Roban. Atau ni, kalau sampai darah di tubuhmu netes ke tanah, kuratekan Singkawang dengan tanah. Kira-kira apa yang saya lakukan? Makin bontos-bontos kan? Hajar. Ini adik nak kalah manangkan. Tapi begitulah Rasulullah sayang pada kita, Pak. Tak mau dia umatnya itu dibinasakan, tak mau. Kalau umat-umat yang lain, Bapak boleh bacalah sejarah Nabi. Nabi Nuh di puncak kesabarannya. Kenapa? Karena beliau berdakwah itu, Pak, umur Nabi Nuh hampir 1950 tahun. Berdakwah 95 tahun, dapat pengikut tak lebih dari orang 10. Berarti 10 tahun cuma seorang dapat. Menurut buka partai Pak Sujanto, 10 tahun buka partai, yang nyoblos cuma seorang. Yakin tutup partainya. Orang buka warung 10 tahun, yang beli cuma satu. Itu Nabi Nuh berdakwah 10 tahun cuma dapat seorang, 95 tahun cuma tak lebih dari orang 10. Umatnya memang kurang ajar. Sampai di puncak kekurangan ajarannya, Nabi Nuh berdoa kepada Allah. Karena setiap Nabi dia punya doa yang pasti makbul. Setiap Nabi, ya Allah, sudah nyerah saya, tak mampu lagi mendakwahi umat yang memang pembangkang kurang ajar. Jadi mau kau gimana Nuh? Tenggelamkan mereka dengan banjir. Tenggelam Pak dengan banjir. Habis dalam dunia suah tenggelam seluruhnya. Yang selamat hanya yang naik kapal Nabi Nuh. Gitu umat Nabi Nuh karena binasakan. Nabi Musa dia juga gagal dengan umatnya, tenggelam di sungai Nil. Nabi Lut sebenarnya dia, tapi Nabi Muhammad tidak satu pun umatnya yang diazab dengan bencana yang itu. Karena Allah dah berjanji, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Surah Al-Anfal. Allah tidak akan mengazab suatu kaum selama engkau Muhammad masih ada di tengah-tengah mereka. Sekarang Nabi Muhammad dah siap lagi. Gimana? Tetap kita tidak akan azab kalau kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Nabi ini memang siap lagi, tapi sunnahnya masih. Kalau kita hidupkan sunnah beliau, Allah tidak akan mengazab kaum ini. Apa di antara sunnah Rasulullah? Nih, solat berjamaah di masjid. Rasulullah pun pernah, Pak, ketika sakit solat sampai minta potong dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu Nabi udah dijamin masuk surga, udah dijamin dosanya diampuni, tapi tidak pernah meninggalkan solat berjamaah di masjid. Itu yang di depan saya ada jaminan masuk surga. Kadang dah rumah dekat dengan masjid, ke masjid pun tak mau, tak suah yang di belakang imam. Sekali sembahyang langsung di depan imam. Karena sembahyang kan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Pijay. Misalnya, tapi Pak Pijay lagi ke masjid. Jamaah safari panjang subuh-subuh dah bangun dia luar biasa, banyak keberkahan di waktu subuh.
Nah ibu bapak, jadi Nabi itu sayang dengan kita, nak diazab tidak mau. Sampai-sampai ketika perang Uhud, Nabi itu pernah kalah perang Uhud. Bukan kalah sebenarnya, dah menang. Dah menang, cuma sahabat dah mengindahkan pasal Nabi. Kata Nabi, kalau nanti musuh dah mundur, usah kita ambil dulu harga rampasan perang. Tetap bertahan di atas bukit, bertahan di atas bukit. Begitu orang kafir dah mundur, ternyata sahabat tergiur melihat harta yang banyak, turun mereka ke bawah. Apa yang terjadi? Karena sarang dari atas. Kalah habis, banyak sahabat yang gugur syahid di medan perang. Rasulullah patah giginya, hampir tak kena bunuh. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, bukankah Nabi, setiap Nabi punya doa yang pasti Allah kabulkan? Itulah saatnya berdoa ya Rasulullah. Sekali aja kau berdoa, hancur rubuh hantam orang kafir. Berdoalah ya Rasulullah. Kata Nabi, tidak akan saya berdoa. Doa ini akan tetap kusimpan sampai hari kiamat, supaya saya bisa memberikan syafaat kepada umat saya. Biarlah gigiku patah, biarlah kakiku yang luka, biar kakiku berdarah, ku tahan. Doa itu tetap kusimpan sampai hari kiamat. Untuk apa? Supaya bisa memberikan syafaat kepada umatku. Begitu Nabi cinta dengan kita sampai di akhir hayatnya. Oh, dah habis waktunya. Makin lama ibu-ibu nampaknya dah makin terconong. Ustaz ceramah api-api katanya. Itu kami tadi dah kena beri makan lauk itik. Oh, Pak Haji Bakri banyak itiknya nggak sah. Ini tanya-tanya saya nak minta seko. Ya Allah. Nah, sampai di akhir ayatnya saya kasih cerita lagi. Sampai di akhir ayat Rasulullah, apa yang terjadi 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 632 Masehi. Nabi lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Meninggalnya sama tanggalnya, hari Senin 12 Rabiul Awal, umurnya 63, berarti 632 Masehi. Allah utus Israel, kau turun ke bumi, cabut nyawa kekasihku Muhammad. Tapi sebelum kau cabut, kau tanya dulu dia mau atau tidak. Kalau dia mau, cabut. Kalau dia tidak mau, tunggu sampai dia mau. Nah, itu beda kita dengan Nabi, Pak. Nabi ditanya dulu, mau tidak? Pun mau, aku cabut. Pun kau tidak mau, aku tunggu sampai kau mau, aku balik dulu. Misalkan Pak Sugianto kalah subuh. Misalnya, datanglah malaikat Israel, Sugianto, saya disuruh Allah nyambut nyawa Bapak. Tidak mau, tidak. Kira-kira apa jawabannya? Mau ya? Mau tidak? Belumlah buat aja. Baru nak dua periode aku tuh aja. Masya Allah. Nah itu apa kata Nabi? Israel, saya siap dicabut nyawa saya, tapi tolong beri satu kabar gembira, yang kalau saya meninggalkan dunia, saya akan tahan. Baiklah, saya tanya Allah dulu. Tanya Allah, hilang, datang lagi. Muhammad, ada pesan dari Allah. Apa kata Allah? Inni haramtul jannata ala syairil anbiya hatta tadkhula anta. Surga Allah haramkan untuk seluruh nabi, kecuali kalau kau Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalamnya. Rohmu nanti akan disambut oleh para malaikat, akan disambut oleh seluruh bidadari yang ada di surga. Kau akan sangat dimuliakan Muhammad. Kata Rasulullah, iyalah tentang saya tidak khawatir. Yang saya khawatirkan umat saya. Tolong beritahu saya di mana nanti nasib umat saya di akhirat. Ayolah saya tanya lagi kata dia. Datang lagi, ada pesan dari Allah Muhammad. Apa kata Allah? Wa inni haramtuha ala sa'iril umanu hatta tadkhula ummatuka. Surga Allah haramkan untuk seluruh umat, kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk lebih dulu ke dalamnya. Jadi kita ini nanti di akhirat akan masuk, akan dihisab paling dulu, lewat jembatan sirat paling dulu, masuk surga paling dulu. Pun kalau masuk neraka dua kali nolong lah. Karena nyaman boleh kan nolong.
Baiklah kata dia, kalau gitu laksanakan tugasmu Israil. Beliau cabutlah Rasulullah, permisi saya Muhammad. Sopannya malaikat nak cabut nyawa Nabi, permisi. Begitu dah nyampai roh beliau sampai ke Parut, lalu malaikat Jibril yang ngawani Israil memalingkan wajahnya. Apa kata Nabi? Ya Jibril, kenapa kau palingkan wajahmu? Jijik ke kau melihat saya? Kata malaikat Jibril, aku bukan jijik. Aku tak sanggup melihat kekasih Allah dicabut nyawanya. Bagaimana rasanya Muhammad? Kata Rasulullah, macam sayatan 70 kali padang. Ia yang dicabut dah Nabi, Pak. Apa yang kata Nabi sampai-sampainya berdoa, mudah-mudahan jangan ada umatku yang merasakan sakit macam itu. Cukup aku aja yang merasakan sakitnya. Menangislah malaikat. Sampai rohnya sudah nyampai di kerongkongan, keluarlah dari lisan beliau yang mulia, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Dah nak meninggal waktu, masih mikirkan kita umatnya. Mana ada pemimpin sekarang nak mati masih mikirkan masyarakat? Ada? Biar Pak Sudianto tak mungkin. Paling nanti kalau Pak Sudianto nak mati sakaratul maut, dipanggilnya anak-anaknya. Anak-anak tu, di situ entah. Itu apa? Mungkin ni ku itu adikku yang sayang. Tolong apa bang? Bang nak minta tolong. Ucapnya bang, ucap awak tapi abang nak bebasan. Apa bahasanya bang? Tolong nanti pun abang mati. Tolong tanah tapi jalan masal dong. Usah nak kita jual. Apa tak usah dijual bang? Iya tanah kurang. Jual tanah kurang. Ya Allah, begitulah betapa Nabi Muhammad cinta dengan kita. Sampai-sampai nanti di akhirat, dalam sebuah kitab namanya Daqaiqul Akhbar diceritakan, setelah hari kiamat manusia yang pertama kali Allah bangkitkan itu Nabi Muhammad. Langsung dibawa ke surga. Di dalam surga Nabi itu tidak mau duduk dalam surga. Kulu kilik macam orang panik. Bukan panik, gelisah. Lalu Allah tanya, Muhammad, tidak suka kau dalam surga? Suka ya Allah. Tidak cukup fasilitas di surga? Cukup. Ada rumah dinas, ada dodo dinas, ada kursi dinas, cukup. Lalu apa yang kau pikirkan? Saya pikirkan umat saya ya Allah. Saya sih nyaman-nyaman dan dapat kursi rumah dinas. Yang kampanye gimana pun? Pun bahasa ini. Kau belum pikirkan juga. Kadang orang Pak jadi pejabat macam manjat pinang. Dah lalah kita ngangkatnya ke atas, dah nyampe di atas, makan seorang. Ada yang mau jadi. Ada. Jauh dari situ. Situ saja. Situ nanti jauh. Jadi sampai ke sini ceritanya ini. Cerita Nabi Muhammad dalam surga. Tak betah kita di surga Muhammad, betah ya Allah. Tak cukup fasilitas, cukup semuanya. Kenapa kau macam orang tak betah? Saya mikirkan umat saya ya Allah. Kan ada nanti di akhirat namanya Yaumul Ba'si, hari kebangkitan. Manusia dari manusia pertama Nabi Adam sampai manusia terakhir dibangkitkan di padang mahsyar. Tak dapat saya bayangkan betapa banyaknya manusia ketika itu. Itu yang hidup toleh di dunia menurut catatan PBB 6,8 miliar manusia yang hidup toleh. 6,8 miliar banyak tak ya? Banyak. Iya pun kancing serate. Banyak sekali. Saya mikirkan umat saya ya Allah, di mana nanti nasibnya? Matahari didekatkan oleh Allah nanti di akhirat. Di atas kepala. Panas luar biasa. Sekarang aja menurut astronot jarak bumi dengan matahari itu 150 juta kilometer.
Mundaan cahaya ukur seorang. Bawa meteran ke sini. Panas nanti di atas kepala. Sumene manusia kehausan. Nak nyari air ke mana? Nak melihat air warung si lagi. Alfamart Indomaret hancur. Apa yang kita Allah isi ulang makin siap. Lalu Allah izinkan Nabi Muhammad keluar dari surga. Tiba-tiba kita pun mendengar suara, ya ummati, ana laha, wahai umatku, aku datang untuk kalian. Ta'ali ummati, ta'ali, umatku sini, umatku sini. Beliau manggil kita umatnya. Sampai ke akhirat Rasulullah masih pikirkan kita, Pak. Umatku sini, dipanggil kita umatnya. Tapi umat yang dipanggil itu hanya umat yang ada tadi. Yang tak ada tadi tak dipanggil. Apa tandanya, Pak Ustaz? Nabi langsung menjelaskan, inna ummati yakuna yaumal qiyamah ghadra muhajjalin min asaril wudu. Umatku nanti di akhirat bangkit menghadap Allah, wajah mereka akan bersinar-sinar karena banyak wudu. Banyak wudu kan artinya banyak sholat. Masa wudu toleh dalam sholat? Wudu balik. Tapi yang tak suah sholat, biar nak bekesot dapat Nabi, minta akui sebagai umatnya. Aku umatmu ya Rasulullah. Kata Nabi, tak Pak lu. Umatku si anak hitam lapor gitu ya. Tapi aku di dunia dah tak sholat ya Rasul. Bila? Tahun 2 kali. Meraya Idul Fitri dengan Idul Adha. Ia pun datang paling lambat, balik paling nolok, bukarik sana lurang. Tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Makanya bapak ibu kalau mau diakui oleh Nabi sebagai umatnya, dirikan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jiharo, kafirlah dia secara nyata di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia, selama KTP-nya masih Islam, kita Islam. Tetap disumahyangkan masjid. Sampai mati, dan suatu semahyang ke, kita semahyangkan ke Pak Bakri itu dia. Oh semahyangkan dia Pak Bakri. Kalau aku yang imamkannya, usolli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardu kifayatin ada al-imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar, Fatihah. Allahu akbar, sholawat. Allahu akbar, doa 1. Allahu akbar, doa 2. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Bakri, kan dia semahyangkannya. Lupa doa semahyang. Mudah-mudahan kita istiqomah menjaga sholat 5 waktu. Dan bapak-bapaknya berjamaah di masjid, usahakan. Ustaz, kami kerjanya jauh di Kabun, 1 jam berjalan baru nyampe ke masjid. Nah, sholat aja di Kabun. Boleh tak sholat di Kabun? Di Rampuk Kata? Rampuk Sawit? Tapi kami tak buat sajadah Pak Ustaz. Tak apa-apa. Bumi Allah sebenarnya suci. Sholat kau di atas tanah. Tapi lihat-lihat juga tanahnya. Takut ada tai kurang. Mohon maaf, karena ada biasa yang kena dasar. Nabi sangat cinta dengan kita umatnya, maka sudah selayaknya, seharusnya, sewajib-wajibnya kita juga cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana bukti cinta Pak Ustaz? 1, banyak-banyak berselawat. Berselawat Bu. Selawat. Di rumah berselawat. Nyanyi tolen. Masih ada yang di rumah ngayunkan anak dikuyut lagunya lagu India. Bukannya anak dah macam nak sahrukan, Salman Khan, Amir Khan, Ricky Rosan, Priti Sinta, Rani Mukherjee, Kajol, Amitabh Bachchan, saja itu. Ustaz karena buka lagu India berarti di rumahnya dan suah. Terus tangan amal dari mana? Tetangga sebelah. Cepat buka lagu India. Ustaz kalau sambil masak boleh berselawat? Boleh.
Kalau sambil nyusui anak boleh, Ustaz? Boleh. Ambil anaknya, susukan dulu di sebelah kiri. Kata dokter bagus nyusukan anak sebelah kiri, karena sebelah kiri itu ada bunyi detak jantung, irama jantung. Maka anak akan cepat lelap, cepat nyanyak tidurnya. Ada bunyi detak jantung. Kedengaran ya? Ini mikrofon mahal. Jantung pun kedengaran juga lagi. Wajah itu di mananya itu? Kita doakan yang punya salon di akhirat masuk surga. Jangan salon-salonnya saja. Susukan dia di sebelah kiri, ambil anaknya. Salatullah salamullah. Nyanyi anaknya tidur, lanjut. Ala toh. Mikir. Walaupun ibu karena gigit anak, ada ibu jarak nyusui anak. Tidak ada. Kenapa? Ibu istri soleha. Tahu ibu bahwa menyusui anak ya ibadah. Setiap tetes air susu yang diinsap oleh anak nanti akan menjadi darah dalam tubuhnya, mengalir aliran darah. Anaknya nanti jadi anak yang soleh. Anaknya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, dapat pahala. Ibu yang menyusui anak dapat pahala yang sama dari anaknya. Ini makanya menyusui anak ya ibadah, sangat malas. Tuh ada ibu malas menyusui anak, usah susui karena ya ibadah. Tapi dia anak lagi harus rajin nyusuinya. Nah, bilang tahu. Kita serius tu. Anak lagi kata Pak Dokter tak sama waktu menyusunya dengan anak perempuan. Anak perempuan menyusu paling lama 2 tahun. Kalau anak laki tak. Sampai somet pun masih nyusu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Yang kedua, orang cinta itu biasanya mau berkorban. Orang cinta itu pasti mau berkorban. Ibu kalau anak nangis tengah malam buta, tetap mau ibu bangun. Kenapa? Cinta dengan anak. Biarlah ku korbankan ngantukku, kata ibu, asal anakku untuk bisa nyusu tengah malam. Bangun ibu, betul. Lakinya bangun kan? Dia jadi orang lagi. Makanya saya sampai yang itu dah zikir orang lagi. Tapi tak ansumenya orang laki ke? Tak ansumenya. Ada bapak-bapak, bininya bangun tengah malam jam 1 karena anaknya nangis. Dia nggak bilang bangun dia. Ya abang anak kita ya bang jam 1 malam masih tercalang gigit matanya belum lalu tidur dia bang. Adik terasa ngantuk bang, cobalah cari akal bang. Katanya orang laki kan banyak akalnya bang, cari akal bang. Inilah orang perempuan ngomong macam motor air usah. Cari akal abang, katanya orang laki kan banyak akalnya bang, cari akal abang. Katanya supaya anaknya dapat tidur ya adik terasa ngantuk jam 2 bang. Akhirnya bapak nyari akal. Mintuk dia ke bawah jendela, dibunyikannya suara. Kata umaknya, tidur no. Ada asuk di samping. Sampai dia asuk-asuk lagi gitu. Ya Allah. Itulah orang laki. Apa pun kita lakukan kadang demi anak, betul Pak? Orang tua itu luar biasa. Sikit-sikit untuk anak, sikit-sikit untuk anak. Beli rumah untuk anak, beli motor untuk anak, beli tanah untuk anak, untuk anak, untuk anak, untuk anak. Mana anak sekarang? Sikit-sikit untuk orang tua. Ada kan? Sian. Coba tunjuk tangan situ yang tiap minggu beli barang sekarang untuk mak ayahnya. Ada kan? Sian. Sian ibu sian. Orang cinta pasti mau berkorban. Nah, kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, apa yang bisa kita korbankan? Apa yang kita perjuangkan? Malam hari itu salah satunya kita dah berkorban, hadir ke majelis ilmu ini, berkorban waktu, berkorban tenaga, walaupun mungkin rasa agak ngantuk-ngantuk, terutama ibu-ibu sayang malam hari itu berapa gig sinetron hilang.
Gara-gara Ustaz datang untuk kami tak nonton sinetron. Bu, ibu, kurangi nonton sinetron. Sinetron kini nyaris tak ada yang mendidik lagi. Sinetron biar muda ngajari kelahi, tawuran, tak sopan ngomongan orang tua. Sinetron ibu-ibu ngajari laki selingkuh, ngajari bini berani dengan laki. Betul Pak? Iya, sinetronnya sinetron orang ketiga. Gara-gara si Aris yang supir Aris. Si Aris kan tak punya bini, namanya Pipa. Digoda oleh si Yuni. Yuni enak dari pendakalan dan tahu laki orang masih digoda. Padahal si Yuni kan tak punya pacar, namanya Riko. Berarti Ustaz nonton juga. Memangnya ibu boleh ada TV di rumah. Nontonlah juga aku. Ya Allah, makin malam makin ngeracau. Dah habis waktunya, dah 20 menit lewatnya. Mohon maaf. Yang ketiga, orang cinta itu biasanya niru. Dia kacik yang suka dengan Upin Ipin. Wah, bang, belikan baju Upin Ipin, belikan bola Upin Ipin, belikan sepatu Upin Ipin. Orang cinta itu niru dia. Enak dari yang cinta dengan artis Korea, Lee Chong Sui, Wan Seng An, Lee Chan Chan Pek, Lee Chan Ho. Macam nak artis, rata gaya-gaya ni. Foto pun macam nak artis. Tak hati, tak hati. Orang cinta yang niru. Maka kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, beliaulah yang harus kita tiru, baik ibadahnya, perjuangannya maupun dakwahnya. Dah segitu aja lah. Hangat rasanya. Demikian yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Kesimpulannya apa Pak Ustaz? 3 kesimpulannya. Pertama, kita harus senang dengan kelahiran Nabi Muhammad, Maulid, maka nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari beliau. Yang kedua, cintai Nabi Muhammad, maka beliau pun akan cintai juga kepada kita. Yang ketiga, buktikan cinta kita dengan Nabi Muhammad dengan berbanyak sholawat, berkorban dan berjuang untuk agama Islam. Yang ketiga, mari kita tiru akhlak beliau. Dah, itu aja 3 kesimpulannya. Kalau nanti ibu balik ada yang nanya, Bu, acara apa tadi di masjid? Acara ceramah. Siapa penceramahnya? Ustaz Hatoli. Dari mana dia? Orang Samas. Apa isi ceramahnya Bu? Ada 3 isi ceramahnya. Apa yang 3-nya Bu? Aku udah lupa. Tak nak sadar, ada rakamannya 1, 2. Nanti diupload di Facebook dan YouTube. Jangan lupa tonton, like, comment, subscribe, and share. Ustaz Hatoli Official. Doa Ustaz. Udah lah kakek? Udah disuruhnya doa.